Aroma dan suara sanggrayan mengiringi setiap langkah saya saat memasuki blok Jangga Tua, Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Makin dekat derap langkah saya, makin kencang pula terdengar suara perempuan yang saling bersahutan seirama dengan suara tempaan. Inilah Kampung Tike, kampung penghasil oleh-oleh khas Kabupaten Indramayu, yakni keripik tike, yang diklaim hanya bisa ditemui di lokasi ini saja dan menjadi camilan turun-temurun sejak ratusan tahun. Keripik tike atau masyarakat setempat biasa menyebutnya emping tikeng, merupakan camilan bercita rasa gurih dan renyah. Keripik tike berbahan dasar umbi dari tumbuhan purun tikus atau rumput tikeng. Sebagai proses awal pembuatan emping tike, para perajin biasa mengambil umbi purun tikus yang terletak di bagian akar, kemudian menyangrainya. Umbi purun tikus yang disangrai ini tidak boleh menggunakan minyak goreng bekas. Ini supaya umbi purun tikus dalam keadaan panas stabil agar mudah ditempa dan dikeprek, sekaligus tidak mudah pecah saat dijemur nanti. Bahan bakunya itu dari rumput liar yang biasanya tumbuh di rawa pasang surut di tepi pantai. Itu kalau kata bahasa sini itu tikeng ya. Cuma mungkin kalau bahasa latinnya saya lupa lagi ya. Cuma yang jelas itu dari tumbuhan purun tikus itu. Oh ya, kebetulan ini jadi olahan khas dari Kecamatan Losarang, khususnya di Desa Jumbleng, Blok Jangga Tua, yang sudah turun-temurun sejak zaman dahulu gitu. Awalnya mungkin mereka dimakan cemilan, dikukus atau dan lain sebagainya. Seiring dengan waktu akhirnya ditemukan keripik tike ini diolah untuk jadi makanan khas cemilan berupa keripik tike. Hampir seluruh masyarakat di Kampung Tike berprofesi sebagai perajin keripik tike. Wajar, karena keripik tike hanya bisa ditemui di Desa Jumbleng Losarang, sehingga dalam pengerjaannya harus melibatkan banyak orang untuk memenuhi permintaan konsumen. Setiap harinya, perajin keripik tike yang didominasi kalangan ibu rumah tangga ini berjibaku dengan panasnya umbi purun tikus yang disangrai. Biasanya dalam sehari, tiap kelompok mampu menghasilkan antara 3 hingga 5 kg keripik tike mentah. Langkah berikutnya, keripik tike mentah dijemur seharian. Proses penjemuran pun harus diawasi dan sering dibolak-balik agar kering merata. Setelah proses penjemuran, keripik tike ada yang langsung di-packing dalam kondisi mentah dan ada pula yang digoreng terlebih dahulu, kemudian ditambahkan sedikit garam dan penyedap rasa. Iya, benar, hanya garam dan penyedap rasa, karena keripik tike dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet. Jadi keripik tike ini kita punya keunggulan, maaf ya kalau dibandingkan dengan yang sedikit pesaing itu keripik melinjo. Kalau keripik melinjo dimakan terlalu banyak itu kayaknya ke kepala itu ada sedikit-sedikit mengandung kolesterol. Kalau keripik tike ini tidak ada pengaruh apa-apa. Justru kalau makan keripik tike ya memang banyak teman-teman atau rekan-rekan ya kalau makan keripik tike ya ada sedikit mungkin nambah daya tubuh itu stamina lebih tahan. Karena dalam pengolahan ini mereka itu kan dari rumput umbi rumput ya. Terus dalam pengolahannya tidak memakai zat-zat yang mengandung bahan kimia yang dilarang itu. Karena murni dari bumbu-bumbunya juga pakai bumbu-bumbu alami. Paling mungkin penyedap rasa, garam dan lain-lain. Ini menjadikan keripik tike sebagai camilan sehat yang begitu digandrungi kaum pengunyah. Apalagi harga keripik tike terbilang murah, mulai 15.000 hingga puluhan ribu rupiah, tergantung variasi kemasannya. Meski kaya manfaat bagi kesehatan tubuh dan memiliki banyak konsumen hingga luar daerah, sayangnya, gaung eksistensi keripik tike di daerah sendiri kurang bergema. Karena memang yang sudah khasnya itu di Kabupaten Indramayu, hingga paling sekitar Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Kecuali karena seiring waktu dengan zaman sekarang, udah online, kita pakai jadi di sekitar toko-toko bahan makanan ringan gitu, bahkan cemilan mereka dititipkan dan
distribusi paling hanya karena yang sudah mengenal mungkin hanya sekitar Kabupaten Indramayu dengan Cirebon aja. Jadi untuk keluar mungkin baru tahap pengenalan saja. Kecuali orang-orang yang asli Indramayu, kalau seperti menjelang musim hari raya atau dan lain sebagainya, itu buat oleh-oleh khas Kabupaten Indramayu. Jadi makanan khas Kabupaten Indramayu itu keripik tike. Masih ada pekerjaan rumah yang dituntaskan para produsen keripik tike agar produknya semakin dikenal di daerahnya sendiri. Sehingga diharapkan pendapatan perajin keripik tike pun bisa terangkat. Itu satu kali kami ngirim biasanya sekitar 30 karung. Berarti ya hampir mencapai 1 ton itu per minggu. Untuk satu kelompok ini saya punya anggota itu kelompok bestari sekitar 24 orang. Semuanya ibu-ibu diberdayakan sebagai pengolah keripik